Tuhan itu berdiri dengan sendiri. Maksudnya Tuhan itu maha kaya. Maksud Tuhan itu maha kaya, Tuhan itu tidak berhajat kepada siapapun dan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumil ghaibi amin. Sifat yang 14 yaitu qadir, artinya yang maha kuasa atau yang kuasa. Maka mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang lemah. Jadi qadir ini sifat yang nomor 14. Qadir ini bisa juga kita artikan nama dari Allah yang bersifat kuasa. Ya kan, nama sifatnya itu qudrat. Bahasa Arabnya qudrat. Sifat itu, nama sifatnya itu qudrat. Lalu kalau qadir ini orangnya ada. Kalau qudrat itu hanya sifatnya aja. Kalau qadir atau kaunuhu qadiran itu maksudnya ialah orangnya yang memiliki sifat kuasa. Nah, jadi kita ulang sedikit. Jadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang harus kita pahami ada 3 hal. Yang pertama, di sisi Allah itu ada namanya zat. Yang kedua ada namanya sifat. Yang ketiga ada namanya asma atau nama. Nah, lalu zat ini supaya mudah aja paham, zat itu diibaratkan manusia mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu zat namanya. Lalu nama zat ini yang nama si orang tadi kalau dinisbahkan ke manusia. Tapi maha suci Tuhan itu punya jasad. Ini cuma kita sekira mudah memahami. Intinya Allah itu memiliki zat. Nah, yang mengetahui zat Allah itu ya Allah itu sendiri. Makhluknya dari tahu melainkan hanya Rasulullah SAW. Nah, jadi kita nggak perlu bahas zatnya Tuhan itu, nggak perlu kita bahas. Nah, lalu yang kedua ada sifat. Sifat itu seperti apa? Sifat itu seperti meja nih. Sifatnya panjang, warnanya kuning, ya kan? Terus nama sifatnya. Zatnya apa? Ya meja. Sifatnya itu nih, ada panjangnya, ada pendeknya, ada warnanya. Kalau manusia ada putih, ada hitam, ada tinggi, ada pendek. Itu sifat namanya. Sifat Tuhan, sifat Tuhannya. Nah, ini permisalan supaya kita tuh mudah memahami. Bagi Tuhan pada hakikatnya, pada sebenarnya sifat Allah itu tidak terduga, sangat banyak. Maka kesimpulannya sifat Allah itu maha sempurna. Jadi tak bisa Tuhan dikatakan sifatnya itu tidak sempurna. Sifat Tuhan itu sempurna. Wajib kita mengetahui, pada dasarnya wajib kita mengetahui sifat sempurna Tuhan keseluruhan. Tetapi para ulama-ulama kita menyusunlah untuk memudahkan kita memahami kesempurnaan Tuhan tadi. Cukup yang mewakili saja yang kau yakini, yang kita pahami, yang kita imani. Iya, namanya 20 sifat. Jadi bukan berarti Tuhan itu sifatnya 20, enggak. Sifat Tuhan itu sangat banyak.
nggak terhingga. Cuman kewajiban kita itu yang mengetahui secara detail itu cukup 20 jam. Maka diambillah sifat-sifat yang mewakili dari sifat-sifat Tuhan yang sempurna. Lalu ada berpendapat bahwa sifat itu tidak 20, cukup 13 saja kita pahami. Ada yang berpendapat itu. Adapun sifat yang ke-14 dan seterusnya 7 sifat tadi itu sudah disebut dengan asmanya Tuhan. Nama-nama Tuhan yang menisbatkan sifat-sifat yang. Jadi misalnya Qadir, kuasa, sifatnya kuasa. Begitu Tuhan mendohirkan sifat kuasa tadi, lalulah disebut Tuhan yang maha kuasa. Kalau bahasa Arabnya Qadir. Lalu sifat Tuhan lagi sebelumnya ada kita belajar ilmu, itu nama sifatnya. Lalu Tuhan menzohirkan, menampakkan keilmuannya Tuhan, lalu disebut Tuhan itu yang maha alim. Jadi sifat Qadir tadi menisbahkan bahwa Tuhan itu bersifat qudrat. Nah, jadi kalau orang memanggil Tuhan ya Qadir, itu secara tidak langsung terkandung di nama Qadir ini, Allahnya disebutkan tidak. Zatnya tadi tidak ada di Qadir. Tapi kalau kita bermunajat kepada Tuhan ya qudrat, tidak pas sebutannya. Itu kita memanggil sifatnya aja. Misal untuk kayak dulu nih, roti putih, nama beliau tahu sudah. Lalu kita bilang, guru yang sering jadi imam di Langgar Anutu, nah itu sama aja kita tuh memanggil beliau. Kenapa? Karena mensifatkan kebiasaan beliau melakukan itu. Begitu juga Qadir. Qadir tadi adalah asma Allah yang menisbatkan Tuhan itu bersifat kuasa. Batasan kita dalam mengimani tentang Tuhan sebatas meyakini beserta dengan dalil Al-Quran dan dalil akal. Dalil akal harus sesuai dengan dalil Al-Quran. Jadi tidak boleh kita meyakini tentang sifat Tuhan hanya sebatas dalil akal. Harus ada dalil Al-Quran. Dengan adanya kita meyakini itu, maka disebutlah kita itu menggugurkan kewajiban urusan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang masih belum paham sifat-sifat Tuhan, berarti masih ada kewajiban dia harus mengetahui. Supaya apa? Supaya kita itu dapat meyakini aku ini punya Tuhan yang bernama Allah, ya kan? Memiliki sifat ini, dalilnya apa ini, itu. Jangan sampai kita tuh beragama Islam tidak tahu di Tuhan kita. Makanya diwajibkan seluruh ulama, kesepakatan ulama untuk mempelajari sifat-sifat Tuhan. Nah, sifat-sifat Tuhan yang dipelajari tidak semuanya yang banyak tadi, cukup 20 saja yang kita. Ya, kita ulang sedikit. Pertama, sifatnya yang di sini di kitab ini, pertama wujud. Wujud itu bahasa Arab artinya ada. Wajib kita imani Allah itu memang ada. Gak mungkin Tuhan itu tidak ada. Ya kan? Itu secara tidak langsung. Kalau sudah kita meyakini Allah itu ada, berarti akal kita pun menolak Allah itu tidak ada. Apa bukti dalilnya? Di Al-Quran jelas banyak. Allah alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan seisinya antara langit dan bumi. Itu dalil petunjuk di dalam Al-Quran. Orang yang akalnya mau memikirkan, dia bakal dapat menyatakan Tuhan itu ada sesuai dengan Al-Quran tersebut. Contoh, dia yakin bahwa Allah yang menciptakan si langit, menciptakan si bumi, maka akalnya pasti akan memikirkan berarti adanya langit tidak mungkin ada dengan sendirinya.
adanya langit atau adanya bumi menunjukkan adanya Allah. Nah, bila orang sudah kokoh dia punya keyakinan ini, maka sifat wujud tadi, sifat ada tadi di sisi Allah itu hukumnya wajib menurutnya. Kenapa wajib? Itu tadi tidak masuk akal kalau Allah itu tidak ada. Satu. Terus yang kedua, kidam. Arti kidam itu sedia kala. Sedia kala itu maksudnya Tuhan itu nggak mungkin diadakan. Adanya Tuhan itu sudah sendirinya. Kalau ada perasaan atau kita mungkin mendengar pemahaman orang bahwa Tuhan itu ternyata diciptakan, nah itu tidak benar. Kenapa? Dalil Tuhan banyak. Wal awwalu wal akhir. Itu menunjukkan bahwa Allah itulah yang awal. Arti awal itu bukan berarti sebelumnya tidak ada. Awalnya memang awal. Jadi Quran jelas. Nah, akal pun tidak masuk akal kalau Tuhan ini asalnya tidak ada lalu diadakan. Kalau seperti itu berarti Allah ini ada yang mengawali. Nah, dengan adanya kidam tadi maka orang itu tambah yakin bahwa Allah itu memang betul-betul bersifat kidam, artinya sedia. Dua sifat. Yang ketiga bako. Bako itu kekal, abadi, selama-lamanya ada. Mulai dari awal ada sampai akhir tidak habis-habis. Memang kekal abadi. Dalilnya apa, petunjuknya ada di Al-Quran banyak. Artinya Allah itu memang betul-betul kekal abadi. Apa dalil? Dalil akalnya ya alam semesta ini. Alam semesta ini tidak mungkin pertama tadi ada dengan sendiri. Berarti ada yang mengadakan. Nah, setiap ada yang mengadakan ini sudah tentu dia sudah bersifat kidam tadi, otomatis orangnya ini terus-terusan ada. Tidak mungkin bisa hilang. Kalau bisa hilang berarti Tuhan itu tidak sesuai dengan ayat dari Al-Quran. Ya sudah. Keempat, wujud kita mukhalafahul hawadits. Ini maksudnya sifat Tuhan menunjukkan tidak ada sesamanya terhadap ciptaannya. Artinya tidak ada mirip-miripnya. Pokoknya sangat berbeda antara Allah dengan ciptaannya dan tidak bisa disamakan. Mukhalafahul hawadits. Jadi kalau ada kita tuh terbayang-bayang untuk ini, nah itu lain tuh, pasti lain, kita bukan Tuhan tuh. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan sifat-sifat Tuhan. Kalau misalkan bayang tengah malam berdiri, terbayang-bayang misalkan timbul ada suara, ada cahaya, jangan mengucap lagi Allah bilangnya dari itu lain pun yang Tuhan dimulai iblis kan. Kenapa? Karena sifat Tuhan mukhalafatuhu lil hawadits. Dalilnya Pak laisa kamitslihi syai'. Nah ini kita imani, kita yakini supaya kita itu dapat membedakan mana sebenarnya yang kita sembah, mana yang bukan kita sembah. Terus selanjutnya qiyamuhu ta'ala binafsi. Tuhan itu berdiri dengan sendiri. Maksudnya Tuhan itu maha kaya. Maksud Tuhan itu maha kaya, Tuhan itu tidak berhajat kepada siapapun dan apapun. Maksudnya, nah itu Tuhan kita. Ada orang punya Tuhan, nggak tahu Tuhan gimana kan? Celana tidak ya. Berarti kan masih berhajat menutup aurat. Kalau Tuhan kita tidak membutuhkan terhadap makhluk, justru kita yang membutuhkan Tuhan. Kita nih andai kata nih seluruh umat yang diciptakan oleh Tuhan itu tidak menyembah kepada Tuhan, tetap menjadi Tuhan. Artinya Tuhan tidak membutuhkan terhadap hamba-hambanya ini untuk menyembah kepada diri. Kenapa? Karena Tuhan tadi Ia Ta'ala binafsi. Jadi kenapa ya kita menyembah Tuhan? Artinya kita yang berhajat sama Tuhan, bukan Tuhan yang berhajat kepada kita. Selanjutnya wahdaniyah. Artinya Tuhan itu esa.
Nah, hanya satu-satunya aja Tuhan kita nih. Kalau ada yang mengaku-ngaku juga punya Tuhan, nah itu lain kok. Kita yang punya Tuhan tapi yang bersifat wujud, yang bersifat idam, yang bersifat pokok sampai wahdanya. Lalu masuk lagi sifat Tuhan kudrat. Artinya sifatnya nih kuasa. Habis itu sifatnya berkehendak. Habis itu sifatnya berilmu, mengetahui. Habis itu sifatnya lagi hidup dan seterusnya. Lalu masuklah disebut dengan sifat qadir yang nomor 14, yaitu kalau di kitab-kitab itu disebutkan ini bagian daripada sifat maknawi. Jadi hadirnya sifat qadir ini sebenarnya mewakili daripada nama-nama Tuhan yang lain. Jadi cukup aja 7 sifat ini mewakili dari asma-asma Allah yang lain. Soalnya bila sifatnya banyak, namanya pun pasti banyak. Nah, di Al-Quran yang tertulis 99. Wajibkah kita menghafal? Tidak wajib, kebanyakan 7 aja nih gitu, tidak lupa. Jadi cukup 7 nih aja nah yang diingat. Ditambah yang 13 tadi. Jadi totalnya 20. Nah ini yang kita imani terhadap Tuhan. Nah kalau sudah orang seperti ini paham dia, berarti secara hukum, secara pengetahuan pemahaman, orang tersebut sudah menggugurkan kewajiban dia kepada Allah tentang masalah mengenal Allah. Ini berarti disebut, misalnya kayak ditanya, yakinkah punya Tuhan? Yakin. Tuhan itu sifatnya apa? Ini. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Al-Qurannya apa? Ini dalilnya. Nah kalau seperti itu kita tuh sudah disebut kenal kita dengan Tuhan. Misalnya sama Habib Qadir gitu. Kenalkan sama Qadir itu apa ciri-cirinya? Beliau Tuhan, ada jamburnya, rumahnya di sini. Nah itu berarti saya itu kenal sama Qadir. Begitu juga kita sama Tuhan. Soalnya awal-awal di kubur itu yang ditanya mau buka. Pas kita bilang, ditanya sama si Bungkar Nakir, mau buka, nah dia jawab. Ya itulah jadi makanya kita wajib belajar tauhid. Allah kita tidak mengikuti ulama tauhid, ayo kan, kita mau belajar. Semua anak pula kita cari urusan Tuhan aja. Baca lagi terlepotan masih. Apalagi mencari membahas tentang Tuhan aja. Makanya adalah ulama tauhid yang disebut dengan ulama Asy'ariyah. Ulama Asy'ariyah inilah yang memudahkan kita untuk memahami tentang Tuhan. Jadi qadir tadi artinya yang maha kuasa. Maka mustahil yang lemah, dalilnya yaitu dalil sifat qudrat adanya. Nah dalil sifat qudrat, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa segala sesuatu. Nah, itu cukup dalil itu. Nah apalagi bukti Tuhan itu kuasa ya kita ini atas dikuasai Tuhan. Jadi bisa nutup. Kalau tidak kuasa Tuhan tidak bisa kita tutupnya. Habis ini pulang kita masing-masing ada yang kendaraan, ada yang mobil itu. Bukannya kita selamat tadi itu gara-gara mobil, gara-gara sepeda motor, nah, itu kuasa Tuhan. Bagi orang yang sudah paham tentang Tuhan, di hati orang tadi sampai dia di rumah keadaannya selamat, itu tidak lepas dari kekuasaan. Kecelakaan misalkan, jatuh ke apakah itu pun landasannya kekuasaan Tuhan juga. Nah ini cuma di hati yang kita supaya mengingat-ingat. Jadi jangan pernah lepas kita itu atau lupa kita kepada Tuhan. Nah ini wajib diimani, wajib diyakini. Nah ini urusan tauhid selesai, kita di masalah satu sifat qadir. Qauluhu qadir. Yaitu Allah yang maha kuasa. Wajib kita mengimani. Lalu bilang beliau, maka hendaklah bagi setiap orang mukmin
yang bertauhid, artinya yang sudah meyakini Allah itu Maha Kuasa. Bahwasanya apa? Ia banyak takut kepada Tuhannya yang amat kuasa dan lagi besar pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberi segala nikmat kebajikan padanya. Secara tidak langsung ada dua di sini akhlak di hati kita bila mana sudah meyakini Allah tadi Maha Kuasa. Ada rasa kita itu takutan dengan Allah, ada rasa kita itu harapan kepada Allah. Ini harus hadir di hati kita. Menunjukkan apa? Kita meyakini Allah itu kuasa. Nah, ini supaya mudah saja pahamnya. Kalau bahasa takut sama harap, ada kalau bahasa Islam itu harap cemas orang. Itu sama aja tuh. Ada harapannya, ada cemas-cemasnya. Jadi misal kayak kita, ini urusan dunia ya supaya memudah memahaminya. Misalnya kita ini dipanggil gubernur, ya kan? Dipanggil gubernur. Kayak apa keadaan sikap kita? Dipanggil gubernur ini rasa ada harapan. Apalagi yang ingin proposalnya laju, dan tapi ada rasa takut-takutan juga kalau ditolak. Dan mungkin yang orang pemerintahan paham kan. Jadi perasaan ada rasa takut dengan rasa harap itu ada kita kepada Allah. Begitu juga kita sembahyang, kita menghadap Tuhan, harus ada perasaan tadi. Mudah-mudahan itu harapnya, mudah-mudahan diterima Allah. Kenapa? Karena yang mampu dapat menerima ibadah kita ini hanya Allah. Lain dari Allah tidak ada yang bisa membantu supaya diterima. Dan hanya Allah juga yang mampu untuk menolak ibadah. Nah lalu kayak apa tuh jadinya? Kita tuh jadinya ada rasa takutan, ada juga rasa harapan. Jadi akhlak orang yang sudah meyakini Allah tadi itu Maha Kuasa, disitulah dia punya perasaan. Kenapa dia ada timbul perasaan ini? Karena Allah sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tadi yang Maha Kuasa. Lain dari Tuhan tidak ada yang kuasa, tidak ada yang mampu. Makanya lalu di ibadah tadi itu yang penting yang tadi itu apa? Mungkin apa ke ibadah tadi ini? Mulutnya mengangkat aja, mengikuti aja isyaratnya, mengikuti sembahyang. Ya, tapi harapannya tentu Tuhannya juga yang menerima. Jadi tidak bisa kita menggantungkan ibadah kita, tidak bisa. Karena Tuhan tidak perlu ibadah kita. Jadi kita yang perlu sama Tuhan. Apa yang kita perlu? Ya harapan tadi sekiranya diterima dari. Begitu juga apa yang ditakuti kalau ibadah kita ini ditolak Tuhan. Kenapa? Karena penentunya Tuhan. Nah, berbeda bagi orang yang belum paham. Jadi kalau orang yang sudah paham tentang masalah ini, dia melakukan apa-apa itu ada tuh pasti juga perasaan itu. Mau dikerjakannya apa tuh ada perasaan juga tadi dirasakan. Kenapa? Karena yang dihadapi jadi orang hebat. Kayak kita tadi ketemu gubernur tadi ya. Kalau saya ini orang top nih, mau didatangi orang nomor 1 di Kaltara umpamanya, pasti ada grogi, ada. Nah seperti itulah harusnya kita dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada rasa takutan kalau ditolak Tuhan. Cuman ada harapan kalau diterima Tuhan. Nah, jadi rasa itu tuh harus dihadirkan. Bagaimana menghadirkannya? Yakin kalau Tuhan tadi hanya Tuhan yang mampu. Lain dari Tuhan tidak ada yang mampu. Mungkin itu aja tadi yang disampaikan. Selanjutnya sifat murid, yaitu kehendak Tuhan. Allah yang maha menghendaki. Jadi kesimpulannya, pertama dari sisi tauhid, kita yakin Allah itu maha kuasa. Tidak masuk akal Tuhan itu tidak kuasa. Dengan landasan kita meyakini Allah itu maha kuasa, berarti hanya Allah yang memiliki kemampuan. Kemampuan apa? Memberikan kita nikmat,
kemampuan apa? Memasukkan kita neraka, ya kan? Nah, dengan dua inilah lalu kita itu hanya kepada Allah lah yang kita harap. Lain dari Allah tidak ada yang mampu membuat kita masuk surga, tidak ada juga yang mampu membuat kita masuk neraka. Kalau tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu maksudnya. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit saja kita belajar ini, Allah kuatkan iman kita, Allah pahamkan apa-apa yang sudah kita pelajari dan manfaat dan berkat kita membaca maulid Allah Subhanahu Wa Taala, kita memohon mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Masya Allah.